The Zakatul Fitr will reach to the Indonesian people before Eid, insyaAllah. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian harap tetap tinggal di tempat. InsyaAllah Ustadz Yunahar akan tetap memberikan tausiahnya. Jazakallah khair. Oh boleh, insyaallah. Nanti salah ambil, salah bungkus ini dia. Brothers and sisters, brothers especially, the discussion space is outside there. Silakan. Assalamualaikum. Did you understand? Ah yes. Raisia ya. Nanti dulu. Pakai bahasa Arab kan? Bagaimana Pak? Mantap bahasa Arabnya Pak. Waduh. Hah? Luar biasa sekali. Calon duta besar kita untuk Saudi Arabia insyaallah. Alhamdulillah. Andak aulad wala lisa? Ithnin. Bin wala bint? Insyaallah bin salihah. Bahasa Arab ada summary bahasa Inggris. Yuk. Ya kalau dalam bahasa Indonesia bisa lah. Kalau dalam bahasa Inggris susah. Hah? Besok bahasa Inggris lagi kan? Summary, ada summary-nya Ustaz, bahasa Inggris. Tomorrow after Tarawih is English. Tomorrow? You? No. The other. Oh, no. Saya bahasa Inggris. Kalau summary dalam bahasa Indonesia saya bisa lah, tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Kawan. Summary for Indonesia. Kawan. Jadi kalau sama semua berarti salah bawa ya? Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita akan segera memulai acara inti, yaitu pengajian oleh Ustadz Yunahar Ilyas. Untuk itu kepada bapak-bapak mohon bisa menempatkan diri sesuai tempat semula. Silahkan. Iya, agak repot ini. Hah? Harus dibuka, kalau enggak dia ngobrol itu. Harus dibuka aja, Pak. Siapa saya? Musyawir Pak Azari, can you sit down please, brothers? And you. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah, insyaallah mulai saat ini Ustadz Yunahar akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Dan tadi saya yakin Bapak Ibu sekalian kebanyakan tidak paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Yunahar. Jadi insyaallah mulai besok Ustadz Awad akan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Inggris insyaallah. Nanti Pak Yunahar akan menyampaikan materinya secukupnya, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam insyaallah. Untuk itu kepada Ustadz Yunahar saya persilahkan. Silakan Pak Yunahar. Yang mau minum silakan minum dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin yang berbahagia, jamaah Masjid Westall Virginia, Victoria, sorry bukan Virginia, Victoria yang saya hormati. Pada malam ini kita akan lanjutkan tema pengantar fikih yang belum selesai. Walaupun kultum dalam bahasa Arab tadi juga sebuah tema yang cukup menarik. Enggak ngomongin tentang pendidikan anak. Jadi sudah 2 malam itu temanya tentang pendidikan anak. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal. Kita ulang dialog itu. Rasulullah bertanya, "Ya Mu'adz, bima tahkum?" Berdasarkan apa engkau menetapkan hukum? Mu'adz menjawab, "Bi kitabillah." Berdasarkan kitab Allah. "Fa illam tajid," kalau engkau tidak temukan dalam kitab Allah, "fa bima tahkum." Dengan apa engkau menetapkan hukum? Maka dijawab oleh Mu'adz, "Fa bi sunnati Rasulillah." Dengan sunnah Rasulullah. "Fa illam tajid," kalau tidak ketemu juga dalam sunnah Rasulullah, "bima tahkum." Dengan apa engkau menetapkan hukum? Mu'adz menjawab, "Ajtahidu ra'yi." Aku bersungguh-sungguh menggunakan akal pikiranku. Nah, inilah jawaban Mu'adz ini yang kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW dengan menyatakan, "Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah." Auma ma'anal hadis. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan restu kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nah, hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil ijtihad. Kenapa tidak cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Karena Al-Quran sudah selesai turun dan Sunnah sudah selesai dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kehidupan akan berkembang terus. Peradaban, sehingga banyak muncul masalah-masalah yang belum ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu harus dijawab. Dijawab dengan apa? Dengan ijtihad. Tapi ijtihad tidak boleh lari atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, metode ijtihad itu yang pertama dengan cara ijma', dengan konsensus, dengan kesepakatan, yaitu kesepakatan para mujtahid pada satu masa tentang satu masalah hukum tertentu. Jadi bukan harus kesepakatan mujtahid sepanjang masa. Nah, itu tidak mungkin, tapi hanya mujtahid pada satu masa tentang satu masalah hukum tertentu. Jadi yang sepakat itu cukup mujtahid, tidak seluruh umat, tapi orang-orang yang masuk kategori mujtahid. Ijma' itu bisa bersifat sharihi, semua bicara, saya setuju, saya dukung, saya setuju. Tapi juga bisa bersifat sukuti, diam. Satu orang berfatwa, ulama-ulama lain yang mengetahui diam saja, berarti diamnya itu setuju. Jadi kalau ada yang berfatwa, ada yang tidak setuju, langsung dia nyatakan pendapatnya. So kalau diam saja dianggap menyetujui fatwa itu. Nah, inilah cara ijtihad yang pertama kali, yang paling awal, yaitu dengan ijma', sepakat. Sekarang ini ijma' itu bukan saya mengatakan mustahil terjadi, tapi sudah
sudah hampir mustahil terjadi. Ya, so, kesepakatan seluruh mustahid di seluruh dunia tentang satu masalah sekarang ini sudah sangat sulit. Kalau orang Jawa bilang angel tenan gitu, atau angel. Angel itu kan bahasa Inggrisnya angel. Sulit sekali. Oh, jangankan sepakat di seluruh dunia, Indonesia saja sudah susah untuk membuat ijma. Jadi di awal-awal ijma itu terjadi pada zaman sahabat, zaman tabi'in, tapi semakin lama semakin berkurang ijma itu, dan semakin lama semakin sulit terjadi ijma. Nah, yang kedua, metodenya adalah dengan qiyas, dengan analogi hukum. Ini yang paling banyak digunakan, qiyas. Misalkan kita ambil contoh zakat fitrah. Kenapa kita zakat fitrah sekarang dengan beras? Padahal nggak ada hadisnya zakat fitrah dengan beras. Zakat fitrah itu hanya dengan gandum dan korma. Tapi kenapa kok kita membolehkan zakat fitrah dengan 2,5 kilogram beras? Nah, itu cara menetapkan hukumnya dengan ijtihad. Jadi ada pokoknya al-aslu, ada al-far'u, ada hukum al-asli, dan ada ilatnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ilatnya? Itu bisa ada nas sendiri yang menyebutkan, tapi bisa juga kesepakatan dari para ulama. Misalnya saja muncul pertanyaan, kenapa zakat fitrah itu dibayar dengan gandum dan korma? Kenapa tidak pakai anggur? Kenapa tidak pakai buah delima? Kenapa tidak pakai zaitun? Nah, ini coba dipertanyakan. Apa ya kira-kira kenapa harus korma dan gandum? Oh, bukankah korma dan gandum makanan pokok? Gandum untuk bikin roti, korma dimakan langsung. Itu makanan pokok orang Arab pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang juga, walaupun sudah banyak yang belajar makan nasi, diajari oleh orang Indonesia. Sekarang tambah lagi super mie, ya. Walaupun ada juga yang makan nasi dianggapnya gulai gitu ya. Makan nasi sendiri, makan daging sendiri, sayur sendiri gitu. Itu saya mahasiswa dulu, saya mengamati bermacam-macam cara bangsa itu makan nasi. Nah, itu. Nggak usah diceritakan sekarang. Nanti terlalu banyak footnote-nya. Nah, lalu, oh kalau begitu gandum dan korma dizakatkan karena dia makanan pokok. Maka hukum yang dibuat baru, hukum yang baru furu'nya itu adalah zakat fitrah tidak hanya boleh dengan gandum dan korma, tapi boleh dengan apa saja yang termasuk makanan pokok. Nah, makanan pokok orang Indonesia beras, maka zakat fitrahnya dengan beras. Cuman yang jadi pertanyaan saya juga, kan satu sa' itu 2,5 kilo. Tapi kan 2,5 kilo korma, 2,5 kilo gandum. Kalau 2,5 kilo korma dengan 1,5 kilo gandum dibandingkan dengan 2,5 kilo beras, itu mahal mana? 2,5 kilo beras dengan 2,5 kilo gandum mahal mana? Mahal korma ya, gitu. Apalagi korma Nabi 90 rial 1 kilo. Kalau 2,5 kilo berarti 180, 225 rial. 225 rial itu sudah 625 ribu ya, 625 ribu. Berarti 62,5 dolar Australia. Harusnya zakat fitrahnya 62 dolar Australia. Padahal di sini cuma berapa? 12,5. Itu. Tapi ini kan baru pertanyaan, belum jawaban. Baru bertanya saja. Ya. Kalau timbangannya sama, tapi yang ditimbangkan beda. Ada yang makanan pokoknya jagung, 2,5 kilo jagung, beda lagi harganya.
Mungkin lebih murah apa lebih mahal? Orang Uganda makanan pokoknya pisang. Ya, kuat-kuat walaupun makan pisang. Dulu ada teman saya orang Uganda, kuliah di Jogja. Saya ajak makan nasi, sakit perut dia. Terlalu keras katanya. Nasi saja terlalu keras. Pisang makannya, tapi diolah demikian rupa. Maka zakat fitrah di Uganda bisa 2,5 kilogram pisang. Itu menggunakannya dengan kias analog. Tetapi analog itu harus dua hal yang sama, tidak boleh membandingkan dua hal yang jauh berbeda. Itu namanya al-qiyas ma'al farqi. Dulu ada sekelompok dalam tanda petik kiai. Mohon maaf ini kalau kasih tanda petik mungkin bukan kiai betulan ya. Dipesan untuk mengeluarkan fatwa, apakah boleh di Indonesia non-muslim menjadi wakil presiden? Jadi pada saat itu LB Murdani pengen jadi wakil presiden, tapi dia tahu hambatannya agama. Walaupun di undang-undang tidak ada, tapi kan pemilihnya mayoritas muslim. Oleh sebab itu LB Murdani rajin berkunjung ke pondok pesantren, menemui kiai-kiai, dan setiap berkunjung dikasih sorban, dikalungkan sorban. Walaupun sudah banyak sorban dikalungkan, tetap saja orang tidak percaya bahwa dia itu muslim. Karena muslim atau tidak itu tidak ukur dengan sorban. Kalau sorban bisa dibeli di Tanah Abang. Nah, lalu dipesanlah fatwa. Yang namanya juga pesan, jawabannya sudah tahu, boleh. Nah, lalu apa dalilnya? Digunakan qiyas. Qiyasnya adalah Rasulullah SAW pernah dipimpin oleh non-muslim, yaitu waktu hijrah ke Madinah. Penunjuk jalannya non-muslim. Jadi kata penunjuk jalan, lurus, Nabi juga lurus. Belok kanan, Nabi juga belok kanan. Nah, itu kan pemimpin. Jadi Nabi pernah dipimpin oleh non-muslim. Nah, ini namanya al-qiyas mal-farik. Tidak mungkin, ya, seorang kepala negara atau pemimpin dibandingkan, dikiaskan dengan penunjuk jalan, gitu. Berarti yang mimpin presiden itu sopir. Kan sopir yang di depan, presidennya di belakang. Nggak bisa. Untunglah fatwa ini tidak jadi dipublikasikan. Kalau istilahnya Pak Amir Rais, ini logikanya logika tergilir. Tidak hanya kaki saja tergilir, logika juga bisa tergilir. Jadi kias itu harus hal yang sebanding. Tidak boleh antara dua hal yang jauh berbeda. Nah, kias ini banyak digunakan. Yang ketiga, istihad itu dengan cara al-istislah atau maslahah mursalah, berdasarkan kepentingan umum. Walaupun tidak ada nasnya dari Al-Quran dan hadis, tapi kalau sesuai dengan kepentingan umum bisa ditetapkan hukum. Kepentingan umum yang betul-betul umum. Dan tidak boleh kepentingan umum ini bertentangan dengan nas. Jadi maslahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan nas. Jadi itu harus dibuktikan bahwa ini memang betul-betul kepentingan umum. Dulu tanah petani di Cimacan ya dibebaskan untuk kepentingan umum. Dibeli, dipaksa jual dengan harga 1 meter sama dengan 1 biji kerupuk. Ternyata bukan betul-betul untuk kepentingan umum, untuk bikin lapangan golf, tempat orang tua-tua olahraga. Ini susahnya kalau orang tua ingin olahraga, satu kampung dikosongkan. Kalau anak muda main, paling besar main sepak bola, cuma nggak sampai 1 kampung. Apalagi cuma main voli. Tapi kalau kakek-kakek main olahraga, 1 kampung dikosongkan. Pukul bola jalan, pukul bola jalan, gitu. Silahkan, tetapi jangan merugikan. Karena kalau jual beli, yang menentukan harga itu bukan pembeli, tapi penjual. Jadi tidak boleh pembeli yang menentukan. Harus penjual yang menentukan berapa harga yang harus dibayar. Nomor 4, metodenya adalah istihsan.
Istihsan itu adalah berpindah dari satu hukum ke hukum yang lain yang lebih baik, walaupun ada aturan yang dilanggar. Misalnya begini. Makasih. Ada satu masjid didirikan di tanah wakaf. Sekarang setelah sekian puluh tahun, lokasi masjid itu tidak kondusif lagi. Ya, ini contohnya di Indonesia. Di depannya ada bioskop yang suka mutar-mutar film Indonesia. Salah satu judulnya Kuntilanak Kesurupan. Nah, ada film begitu, kuntilanak saja kesurupan. Ya, pocong, benar-benar pocong gitu ya. Jadi film-film gituan lah. Posternya juga tidak sesuai berada di depan masjid. Di sampingnya ada gedung biliar. Kalau di Indonesia biliar bukan untuk olahraga tapi tempat maksiat. Di bawahnya ada orang jual kalender. Kalender setengah porno. Di sampingnya lagi ada orang jual lotre, BT, buntut. Di depannya tempat waria mangkal malam-malam hari. Aduh. Ini tempat betul-betul tidak lagi nyaman untuk masjid. Tapi harga tanahnya sudah tinggi, mungkin sudah 5 juta atau mungkin 6 juta. Pertanyaannya, bolehkah masjid ini kita jual? Padahal tanahnya wakaf. Menurut aturan wakaf tidak boleh dijual. Nah, kalau muftinya bapak-bapak boleh nggak dijual? Kita jual masjid ini dengan harga yang tinggi, lalu kita belikan tanah yang lebih luas, kita bangun masjid yang lebih besar dan lebih bagus di tempat yang lebih nyaman. Boleh nggak? Nah, berarti orang-orang modern ini semuanya. Mufti-mufti pembaharu ini. Boleh. Apa dasarnya? Metode apa yang digunakan? Metode istihad yang disebut istihsan. Yang nggak boleh itu dijual, lalu uangnya diambil oleh pengurus masjid, itu nggak boleh. Atau dibelikan masjid yang lebih kecil, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau dijual, dibelikan tanah yang lebih luas dan dibangunkan masjid yang lebih bagus, yang lebih kondusif, boleh. Walaupun melanggar hukum tanah wakaf, tidak boleh dijual. Banyak juga yang nggak mau. Masjid wakaf itu kalau belum roboh nggak boleh dibangun. Tunggu roboh dulu. Kenapa? Nanti hilang pahalanya. Kan pahalanya mengalir kepada yang berwakaf. Nah, kalau dirobohkan berarti pahalanya putus. Jadi tunggu saja roboh. Mudah-mudahan robohnya waktu orang lagi sepi. Nah, bagaimana kalau roboh pas jemaah sedang banyak? Jadi masih ada orang atau ustadz-ustadz atau mungkin juga ulama yang bertahan secara pikiran seperti itu. Nah, berarti dia lupa menggunakan metode istihsan. Berikutnya metode istishab. Istishab itu adalah selama tidak ada hukum yang mengatur baik dari Al-Quran maupun Sunnah, berlaku hukum yang sedang ada, yang diakui baik oleh masyarakat setempat. Nah, itu. Jadi al-urfu urfan kasyarti syartan. Kalau kita makan di warung atau restoran Sunda, yang disuguhkan untuk kita yang air gratisnya bukan air putih, tapi teh tawar. Itu ya, Mas Kenggun. Sama dengan Sumatera Barat juga begitu. Sumatera Barat kalau makan itu tehnya teh tawar, gratis, nggak bayar. Nah, bawa gula sendiri. Tapi di tempat lain mungkin yang gratis cuma air putih. Nah, tatkala kita masuk di warung di Jogja, kita minta teh. Walaupun warung Jogja suka nanya macam-macam. Minum apa Mas? Teh. Teh panas? Apa hangat? Apa dingin? Panas. Manis? Apa tawar? Dia tanyanya banyak. Ya. Maksudnya untuk lebih melayani sebaik-baiknya. Jadi tanya dulu lengkap, penuh apa setengah gitu. Tehnya kental apa
manisnya sendok, gulanya berapa sendok, 2 sendok apa 1 sendok, sampai jengkel yang beli jengkel. Ya. Untunglah dia tidak nanya juga, mau duduk dalam apa di luar? Dalam mau depan apa pojok? Pojok kanan apa pojok kiri? Dekat AC apa dekat kipas? Akhirnya dipukul oleh pembelinya. Orang haus nanya terus. Cerewet. Maksudnya melayani dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan salah paham. Harus sabar gitu ya. Yang dilayani sudah kehausan, sudah kelaparan. Jadi tidak bisa kita orang Sunda nggak bisa ngotot. Begitu minta teh tawar, nanti dihitung bayar. Oh, mau dia. Masa bayar? Di Sunda nggak bayar? Nggak. Al-Quran dan hadis nggak ngatur. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya masalah itu. Nah kalau begitu berlaku saja hukum setempat. Kalau di sini bayar, ya harus bayar. Kalau di sana tidak bayar juga harus tidak bayar. Itu namanya istishab. Itulah antara lain metode-metode ijtihad yang digunakan. Tapi tidak semua orang boleh beristihad. Yang boleh beristihad itu adalah mustahid. Ya. Mustahid itu ada 2, ada mustahid mutlak dan ada mustahid mazhabi. Dan ada juga istihad jama'i. Kalau mustahid mutlak adalah mustahid yang menetapkan sendiri metodologinya, usul fikihnya dia susun sendiri. Sekarang mungkin tidak ada lagi mustahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mungkin sudah tidak ada lagi. Yang banyak itu adalah mustahid madhabi, ya. Kalau dia bermadhab Syafi'i, dia beristihad menggunakan metodologi atau usul fikihnya Imam Syafi'i. Dulu orang bisa berfatwa beristihad sendirian, tapi sekarang sudah semakin sulit. Maka sekarang orang beristihad secara bersama, kolektif, yang disebut dengan istihad jama'i. Kalau di Majelis Ulama mungkin komisi fatwa, kalau di NU lajnah bahsil masail, kalau di Muhammadiyah majelis tarjih gitu. Kalau di Persis majelis hisbah, ya, dewan hisbah gitu. Kalau di Westall ada nggak majelisnya? Oh, dewan hisab. Secara kolektif berjamaah. Karena ilmu orang sudah tidak bisa lagi mengcover seluruh cabang-cabang ilmu itu. Nah, saya pernah, ini kejadiannya di pesantren. Santri sama santri saya dengan raja. Santri nanya sama santri yang lain, apa hukumnya pacaran? Nah, santri jawab, menurut ijtihad saya pacaran boleh, katanya. Terus saya tanya, apa dasar kamu beristihad? Apakah kamu sudah baca 600 ayat hukum? Apakah sudah membaca hadis-hadis tentang hukum? Dia bilang belum. Lalu berdasarkan apa istihad? Nah, maksud dia menurut pendapat saya. Nah, jadi jangan menggunakan kata-kata menurut istihad saya, tapi lebih aman menurut pendapat saya. Qaul. So istihad itu harus memenuhi syarat. Dia bisa bahasa Arab, dia ngerti usul fikih, dia ngerti ulumul Quran, ngerti ulumul hadis, dan dia sudah mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis hukum, baru boleh dia mengatakan menurut ijtihad saya. Nah, ada asas-asas. Mustahid menetapkan hukum itu berdasarkan asas-asas. Al-usus fil ahkam syar'iyyah. Pertama, asasnya itu adalah nafyul haraj. Hukum Islam itu tidak boleh bikin sulit. Nah, itu dasarnya, tidak boleh bikin sulit. Nafyul haraj. Allah tidak ingin buat sulit. Dalam Al-Quran saja dikatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin sulit. Allah ingin kemudahan bagi kamu, tidak ingin sulit. Jadi prinsipnya itu. Jangan pakai prinsip kalau bisa sulit kenapa harus dipermudah, itu birokrat itu. Pak Bambang itu. Bambang yang mana? Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah?
Mudah, kalau bisa besok kenapa harus hari ini gitu. Kalau hukum Islam nggak boleh. Ya. Sedapat mungkin cari yang lebih mudah, tapi yang benar. Tapi yang benar. Nafyul haraj. Jadi kalau menurut Yusuf Al-Qaradawi, kalau ada dua pendapat, dua qaul, dua-duanya benar, sahih, maka saya mendahulukan pendapat yang benar, yang lebih mudah, bukan yang lebih sulit gitu. Karena prinsip hukum Islam itu nafyul haraj. Yang bikin sulit itu sebenarnya ustadz. Ustadz yang suka bikin sulit. Kalau Nabi bikin gampang, tapi ustadznya bikin sulit. Buya Hamka kasih contoh. Ini Buya Hamka yang kasih contoh. Menurut Rasulullah SAW, salat itu mudah. Berdirilah menghadap kiblat. Kemudian angkat tangan, baca takbir, Allahu Akbar. Sedekap, selesai. Niat. Tapi oleh Ustadz katanya, tiga-tiganya harus sinkron. Niat. Kemudian ucapan dan gerak tangan itu harus sejalan. Mulai niat, suara juga harus Allah mulai, tangan mulai bergerak. Allah. Jadi barnya itu niat putus, tangan harus sampai di sini. Kalau tangan, kadang-kadang bar tangannya belum nyampe, tapi sudah nyampe, barnya belum. Sudah bar, tangan sudah nyampe, niatnya belum putus. Akhirnya tidak berhasil dia takbiratul ihram. Ulang lagi. Allahu Akbar. Ulang lagi. Berkali-kali. Siapa yang mengajarkan itu? Kata Buya Hamka, ustadznya. Jadi bayangkan kalau dia jadi imam, takbiratul ihram berkali-kali nggak dapat, nggak sukses. Allah. Nah jamaah sudah Allah, tapi imamnya ulang lagi. Allah, ulang lagi. Akhirnya ada jamaah yang marah. Pak Imam, mundur ke belakang. Bagaimana mau jadi imam, takbir saja nggak bisa. Akhirnya mundur, imamnya maju dia. Sekali takbir sukses saja. Allahu Akbar. Bisa kan katanya. Jadi sekali takbir sukses dia. Ya. Jadi jangan dipersulit agama itu. Nikah itu gampang, ijab kabul kan mudah ya Pak Edward. Nggak nyampe 5 menit itu, cuma salaman terus aku sebut namanya ya. Siapa yang belum kawin di sini? Yang mau disalam. Oh. Cak Gempar. Saya. Kan begitu saja. Saya nikahkan engkau dengan putri saya. Wah, ini jadi betulan nanti ini. Dengan mahar sekian tunai. Lalu dijawab. Dan sebenarnya menurut fikih jawaban itu tidak harus lengkap. Aku terima nikahnya putri bapak nama ini dengan mahar ini. Tidak harus begitu. Dia mengatakan aku terima. Sudah boleh. Yang harus lengkap itu ijab. Kabul tidak harus lengkap. Kalau dia mengatakan sudah boleh juga gitu. Boleh. Bahkan dalam fikih dikatakan ijab itu tidak harus dari wali. Mempelai juga boleh memulai. Saya yang namanya ijab, siapa yang memulai itu ijab, yang menjawabnya kabul. Nah, kalau Cak Gofar berani nanti dia yang mengatakan, "Bapak, ya nikahkan saya." Jadi bukan aku nikahkan engkau, nikahkan saya. Tapi setahu saya belum ada yang berani. Menjawab saja udah grogi, apalagi mendahului. Mudah. Apa yang sulit? Yang sulit itu budaya. Harus ada pembukaan dulu, baca Quran, sambutan-sambutan, seserahan, lalu sambut. Wah, macam-macam. Bawaannya juga 20 macam bawaan. Itu semuanya bukan syariah, itu hanya budaya. Kalau budaya, walaupun sulit tapi senang, nggak apa-apa. Ya. Jadi prinsip hukum Islam itu nomor 1 nafyul haraj. Nomor 2 prinsipnya qillatut taklif. Tugas itu sedikit. Nah, tugas agama itu sedikit, tidak banyak.
Qillatut taklif. Oleh sebab itu jangan minta-minta tambah. Maka Al-Quran mengatakan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu nanya hal-hal yang kalau dijawab akan memberatkan kamu. Seperti contohnya waktu turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila, ada seorang sahabat bertanya, "Aqul amin ya Rasulullah." Coba. Apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Gitu. Rasulullah menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku bilang iya, nanti bisa jadi wajib. Nah, 1 kali seumur hidup saja sudah susah dapat kuotanya ya kalau di Indonesia, apalagi tiap tahun gitu. Jadi jangan minta-minta. Ya kayak mahasiswa di kampus lah ya. Kalau mahasiswa kan kalau dosennya bilang bikin paper, jangan nanya-nanya lagi. Kalau nanya, "Pak, berapa halaman, Pak?" Nah, sudah 20. Nah, kalau begitu nggak boleh 19. Diketik, Pak, ketik. Pakai komputer, Pak, komputer. Kertas HPS. Quarto Pavilio, quarto gitu. 70 gram apa 80 gram? 70 gram. Dijilid apa enggak? Jilid. Pakai plastik enggak? Pakai plastik. Itu semakin banyak nanya, semakin banyak tugas. Kalau begitu, apabila dosen bilang bikin paper, diam aja. Tenang, besok bikin 5 halaman. Kalau dosen bilang kok sedikit, Bapak kan cuma bilang bikin paper. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak nanya, kalau dijawab akan memberatkan kamu. Qillatut taklif. Nah, yang ketiga, at-tadarruj fit tasyri'. Prinsip hukum itu adalah bertahap. Dikasih contoh oleh Al-Quran bagaimana hukum riba diturunkan secara bertahap, dan bagaimana pula hukum khamar juga diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri fi qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang minuman keras dan judi. Katakanlah, pada minuman keras dan judi itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya apa? Masih ada peluang untuk meminum khamar walaupun ada mudaratnya. Jadi belum dilarang secara total. Saya nggak tahu ya apa manfaat khamar itu. Untuk memanaskan badan gitu ya. Kan kopi juga bisa panas, apalagi api. Untuk menambah keberanian. Nah, makanya penyanyi rock itu sebelum loncat-loncat di panggung dia minum dulu biar berani. Nah, coba kalau minum khamar sebelum melamar, malah takut mertuanya. Nambah keberanian. Enggak, keberanian itu tidak di situ. Nah, saya dengar satu-satunya yang disepakati manfaat dari khamar itu adalah keuntungan bisnisnya sangat besar. Itu yang pasti. Bukan manfaat secara kesehatan, manfaat untuk keberanian, tapi bisnisnya sangat besar, dan yang untung adalah pemiliknya. Di Bogor itu ada pabrik bir bintang. Lalu membangun masjid namanya Masjid Al-Bir. Nah, kalau ditanya, "Loh kok nama bir?" Enggak, ini Al-Quran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Masjid Al-Bir, coba. Ada-ada aja. Itu dulu Tan Tri Abeng yang mimpin itu. Ya. Tapi kemudian setelah cukup lama dikondisikan untuk selektif minum khamar, maka diturunkan ayat yang kedua, la taqrabus salata wa antum sukara. Mulai diharamkan untuk sebagian waktu. Jangan minum khamar, ya. Jangan mendirikan sholat kalau kamu sedang mabuk. Gitu. Itu kan ada kisahnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib diundang oleh Abdurrahman bin Auf untuk makan-makan, tapi kan Ali ini kan nggak pernah minum khamar, lalu disuguhi minuman yang ada khamarnya, ya Ali kemudian terpengaruh. Waktu jadi imam salat maghrib, qul ya ayyuhal kafirunnya kebalik-balik, la-nya hilang. Qul ya ayyuhal kafirun, dihilangkan la-nya. A'budu ma ta'budun katanya. Setelah itu turun ayat
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang beriman, jangan mendirikan salat kalau sedang mabuk. Artinya sebelum salat jangan minum khamar dulu. Kalau sudah selesai minum salat baru minum khamar. Nah, waktu yang paling pas minum itu habis isya. Kalau habis maghrib nanti isya datang masih mabuk. Nah, yang panjang itu kan habis isya, nanti kalaupun mabuk sebelum subuh sudah sadar. Nah, setelah terkondisikan akhirnya turun ayat yang terakhir. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibu. Khamar dan yang lain itu disebutkan 4 adalah najis perbuatan setan, maka jauhilah. Di ujung ayatnya Allah mengatakan fahal antum muntahun. Umar bin Khattab menjawab intahaina. Intahainya lalu serempak para sahabat membuang khamar-khamar yang ada di rumahnya kemana-mana, sehingga akhirnya mereka total meninggalkan. Artinya hukum itu diterapkan, diturunkan secara bertahap. Maka dalam dakwah pun juga kita bisa menerapkan demikian. Tidak sekaligus ya, tapi secara bertahap gitu. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Ya, prinsip al-adalah wal musawah. Adil dan sama. Enggak ada bedanya hukum untuk orang kaya, hukum untuk orang miskin. Enggak, ya persis seperti salat di masjid ini. Siapa yang datang duluan mau saf pertama, silakan. Di belakang imam silakan. Kalau imam salah, tolong dikoreksi. Makanya enggak banyak orang berani di belakang imam. Apalagi salat tarawih ya. Kalau imam salah, yang di belakang imam diharapkan mengoreksi. Biasanya yang di belakang imam itu kalau salat tarawih yang kira-kira bisa mengoreksi, membetulkan kalau imamnya salah atau terlupa, atau imamnya berhalangan, tiba-tiba batal wuduknya, ya di belakangnya juga siap maju untuk menggantikan. Jangan yang gantikan yang paling belakang sekali, nanti susah, lama dia baru nyampe di depan. Al-adalah wal musawah, enggak ada bedanya. Walaupun bisa saja seorang mufti berfatwa berbeda untuk tujuan hukum. Dulu ada seorang mufti ditanya oleh seorang khalifah, dia melanggar, siang hari dia melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau menurut aturan kan dia harus bayar denda. Dendanya memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Tapi oleh mufti tadi dikatakan khusus untuk baginda khalifah dendanya cuma 1 saja. Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada pilihan. Merdekakan budak enggak boleh. Memberi makan 60 orang miskin juga tidak boleh. Hanya 1 saja dendanya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang nanya, ya Syekh kok begitu? Karena tujuan hukum tidak bisa tercapai untuk raja ini. Kalau saya katakan dendanya memerdekakan 1 orang budak, dia senang. Oh, jangan 1, 1000 juga sanggup. Kalau saya katakan memberi makan 60 orang miskin, dia juga senang. Jangankan 60 ribu juga sanggup. Maka kalau untuk bikin dia jerah, kapok, maka dendanya untuk raja hanya 1 saja, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu mufti yang berani. Kalau cara sekarang berpikir out of box. Nggak banyak yang berani begitu. Ya, kalaupun ada yang berani, paling-paling nggak diikuti oleh raja. Cari mufti yang lain gitu. Cari mufti yang lain. Kalau yang lain sama juga, cari yang lain sampai ketemu mufti yang menjawab terserah baginda aja lah gitu. Pilih yang mana gitu. Ya. Jadi al-adalah wal musawah. Adil dan sama. Semuanya. Nah, hadirin berbahagia, di samping kaedah usus atau dasar-dasar hukum itu, ada juga yang disebut dengan qawaid fikih. Nah, kaedah-kaedah fikih ini berupa rumus-rumus yang digunakan untuk menetapkan hukum. Gitu. Misalkan, saya akan sebut sebagian saja, tidak semuanya. Al-umuru bimaqasidiha. Itu kalau orang-orang usul fikih dihafal itu. Al-umuru bimaqasidiha.
Segala sesuatu itu ditetapkan atau ditentukan oleh maksudnya, oleh tujuannya. Maka nanti misalkan masalah niat, mandi dengan kecebur ke kolam beda. Kalau mandi dia memang niat mandi basah masuk kolam, tapi kalau kecebur karena terjatuh, nggak bisa sama. Boleh nggak Ustadz? Orang hutang sama saya nggak dibayar-bayarnya, boleh nggak saya relakan saja tapi zakat? Nggak bisa, nggak bisa. Ya. Utangnya belum dibayar kok mau diberikan zakat? Bayar dulu utangnya, setelah dibayar baru diberi zakat kepada orang tadi, nggak apa-apa gitu. Atau rekayasa, nih saya pinjami kamu, saya kasih kamu uang, kamu bayar zakat, nggak bisa. Nah disinilah prinsip innamal a'malu binniyat berlaku. Ya. Al umuru bimaqasidiha. Kaidah lain misalkan, asyakku la yuzalu, al yaqinu la yuzalu bisyak. Al yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu. Atau asyakku la yuzilul yakin, ragu tidak bisa menghilangkan syak. Ragu tidak bisa menghilangkan yakin. Jadi ada yakin, ada ragu. Nah, yakin ini tidak bisa dibatalkan oleh ragu, atau ragu tidak bisa menghilangkan yang yakin. Bagaimana penerapannya? Misalkan dalam berwudu. Tadi Bapak Ibu sudah berwudu di rumah, pergi ke masjid. Nah, setelah salat Isya ragu, wudu saya sudah batal apa belum ya? Nah, itu jawabannya sudah batal apa belum? Tadi yakin berwudu, sekarang ragu, wudu saya sudah batal apa belum? Itu batal apa belum? Belum. Belum. Karena yakinnya adalah sudah berwudu, ragunya batal. Bapak kan yakin telah berwudu. Ya, yang ragu apa? Batal. Maka ragu tidak boleh mengalahkan yang yakin. Jadi kalau pertanyaan begitu, tadi saya sudah berwudu, yakin berwudu. Sekarang saya ragu wudu saya batal atau tidak? Jawabannya tidak batal. Loh, katanya ragu, kok pakai sebenarnya? Kalau sebenarnya nggak ragu namanya. Nggak apa-apa, jangan marah, nggak apa-apa. Kalau sudah yakin batal ya batal. Tapi ini kan masih ragu. Hah? Sabar dulu. Kok dari tadi yang kena Pak Bambang terus? Saya punya pengalaman begini. Jadi pembimbing haji. Satu saat setelah selesai tawaf ifadah, kan tawaf ifadah rukun ya. Kalau enggak tawaf ifadah hajinya tidak sah. Nah, jamaah seorang ibu-ibu nanya, Ustadz Junahar, tadi waktu saya tawaf pada putaran keempat saya rasa pengen kentut. Tapi karena wuduknya jauh saya tahan-tahan. Jadi saya tawaf itu sambil konsentrasi menahan kentut. Selamat 4, masuk putaran yang kelima. Nah, pada saat putaran kelima itu saya terjatuh. Waktu terjatuh saya tidak mengawasi apa kentut atau tidak. Kan konsentrasinya sudah buyar, dia jatuh. Nah, lalu saya ragu, waktu saya jatuh tadi kentutnya lepas apa enggak? Nah, ini sungguh-sungguh terjadi. Lalu saya pakaikan kaidah itu. Kan tadi dia yakin berwudu, cuma ragu kentut atau tidak. Maka kaidahnya yakin tidak bisa dihilangkan oleh ragu. Maka saya jawab, ibu tidak batal wudunya. Begitu ya? Ya. Jadi waktu itu dia memang memilih tidak batal. Nah, dia terus saja tawaf ya sampai ke 6, tapi kemudian dia bimbang. Makanya dia nanya. Besoknya nanya lagi dia, gimana itu Ustadz? Batal enggak itu wudu saya? Wah, kalau ini pasien ini namanya. Kalau pasien itu nggak usah pakai fatwa, pendekatan psikologis kami berunding, lalu panggil ibu. Begini aja Bu, ibu jatuhnya putaran keberapa? Putaran 5. Nah sekarang ibu wudu lagi, pergi tawaf,
putaran kelima dan putaran keenam. Gitu ya? Iya, dia pergi tawaf. Mana ada tawaf cuma dua. Nggak ada tawaf 2 putaran saja. Setelah 1 malam. Tapi ini bukan fatwa lagi, ini pasien yang harus diobati oleh dokter. Biar dia tenang. Nanti kalau enggak dia nanya terus. Apalagi sampai Jogja nanya lagi. Nah, kalau sudah sampai Jogja kan balik lagi mahal biayanya. Nah, tapi kalau sebaliknya kita belum berwudu, terus nanya, tadi saya udah berwudu apa belum ya? Nah, itu jawabannya belum, karena pada asalnya kita tidak berwudu. Saya sudah berwudu belum? Itu pasti jawabannya belum. Tapi yang nggak pernah ragu itu sudah makan apa belum, itu nggak ada. Itu nggak pernah ragu. Saya udah makan apa belum ya? Itu belum ada yang nanya. Ustaz, saya udah makan apa belum ya? Itu belum ada yang nanya. Yakin betul itu semuanya. Ya. Termasuk Pak Bambang yakin ini. Nah, itu contoh kaidah usul asyaku la yuzilul yakin atau yakin la yuzal wisam. Contoh yang lain adalah ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal. Semua yang mendatangkan mudarat harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Maka turunan dari kaidah ini ada misalkan ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu menghalalkan semua yang enggak dibolehkan. Dalam keadaan darurat. Jadi kalau kita pergi ke hutan kelaparan, satu-satunya makanan yang ada cuma daging babi. Kalau enggak dimakan kita mati, maka kita wajib makan daging babi itu karena darurat. Berapa banyak? Ma'ubiha lidarura yuqaddar biqadariha. Yang dibolehkan untuk darurat hanya boleh sekedarnya saja. Jadi waktu darurat makan daging babi, dipanggangnya setelah dimakan, ternyata enak, nambah, nggak boleh. Jadi dia hanya boleh makan sekedarnya supaya dia tidak mati. Nanti setelah dia kuat, dia pergi lagi mencari makanan yang halal. Gitu. Bukan cari babi, cari yang halal. Itu ad-darurat tubihul mahzurat. Atau kaidah yang datang dari situ lagi, irtikabu akhafid dararaini wajibun. Memilih yang lebih ringan mudaratnya di antara 2 hal yang mudarat itu wajib. Jadi pilihannya cuma 2, pilih A mudarat, pilih B juga mudarat. Maka pilihlah yang lebih sedikit mudaratnya. Itu kalau pilihannya dilematis. Pilihlah yang lebih sedikit mudaratnya. Bukan membolehkan, tetapi harus antara 2 hal yang buruk, maka pilihlah yang lebih sedikit buruknya. Gitu. Nah, itu semua berada di dalam kaidah ad-darizal. Misalkan juga daf'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Jadi kalau orang nanya kepada kita, Anda pilih mana? Tidak saya kasih uang dan tidak saya apa-apakan. Nah, atau saya kasih uang $100 tapi saya tempeleng 1 kali. Pilih mana? Tidak ditempeleng tapi juga tidak dikasih uang. Atau ditempeleng tapi dikasih uang. Pilih mana? Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah usul fikih. Kaidahnya adalah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih. Jadi menolak uang $100 itu lebih diutamakan, ya. Menolak tempeleng itu lebih diutamakan daripada mendapatkan uang $100. Jadi pilihan yang harus dipilih adalah tidak ditempeleng dan juga tidak dikasih apa-apa. Tapi biasanya kita pilih nomor 3. Tidak ditempeleng tetapi tetap dikasih uang. Itu tidak termasuk di dalam pilihan, gitu. Ya. Nah, hadirin berbahagia, kaidah-kaidah usul fikih itu cukup banyak, itu bisa ditemukan. Ya, bagi orang yang mempelajari usul fikih, dia akan belajar itu semuanya. Nah, mempelajari metodologi ini tidak terlalu sulit. Tapi yang sulit itu adalah menguasai bahan-bahan mentahnya. Dalil-dalil dari Al-Quran
dan hadis. Metodologi itu kalau kuliah ya 2 semester cukup. 2 SKS cukup, tapi untuk menguasai ayat-ayatnya, hadis-hadisnya itu yang memang diperlukan. Ini sama saja dengan apa? Dulu diskusi mana yang lebih berhasil mengajar matematik dari Fakultas Pendidikan yang banyak belajar metodologi mengajarkan matematik tapi matematiknya sedikit, atau dari Fakultas MIPA yang tidak belajar bagaimana cara mengajarkan matematik tapi pengetahuan matematiknya lebih banyak. Itu mana yang lebih berhasil mengajarkan? Mesti jawabannya yang ketiga lagi. Ya. Jadi yang lebih berat itu bukan mempelajari metodologinya saja, tapi yang lebih berat adalah menguasai. Walaupun metodologinya kita hafal semuanya, tetapi Al-Quran dan hadis tentang masalah hukum tidak kita kuasai, juga tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, kalau dia menguasai Al-Quran dan hadis tidak didukung oleh metodologi, dia bisa saja keliru menetapkan hukum atau salah dalam menetapkan hukum itu. Nah, saya kira demikian saja untuk kelanjutan dari pengantar fikih yang sudah kita sampaikan pada malam yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan dulu, Pak. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, materi pengantar fikih yang 2 hari yang lalu sudah disampaikan oleh Ustadz Yunhar sudah dilengkapi dengan materi malam hari ini. Masih ada lagi Pak kelanjutannya? Oh, sudah cukup ya. Oh, oke, berarti insya Allah besok ada materi baru lagi insya Allah. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita, maka sesi saat ini ada sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi yang mau bertanya, 1, belakang, ibu-ibu mau bertanya? Oke, Bu Nivi sama Pak Abu. Oke, sebentar 3 dulu. Monggo Pak. Mobil Hyundai Jets yang mengeblok punya siapa? Punya Pak Mulyoto berarti. Iya, 6-seater. Oke, semoga Pak, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai tentang Ijma ulama. Itu kabarnya tiap-tiap dari apabila ada mereka biar lama aja Pak. Bapak, biar nanya istrinya Pak Bambang yang mana? Ijma ulama itu ada di majalah, saya kurang tahu apa majalah. Lantas Muhammadiyah juga punya ada ulama-ulama itu yang menentukan masalah-masalah yang harus didiskusikan dalam setahun itu. Kadang-kadang sampai 200 persoalan seperti bayi tabung, jiwa darah, segala macam. Lantas di mana kita berapa banyak yang kita tahu mereka per 1 tahun itu membuat fatwa-fatwa tentang ijma ulama. Yang kedua mengenai dakwah. Di sini ada juga dakwah mereka terlalu berlebihan, jadi mengenai soal bir pabrik. Jadi dia bilang jangan minumnya, orang yang bekerjanya, security-nya, lantas yang dekat situ, yang mengurus bendungan itu termasuk kena haram juga dengan riba. Orang yang kerja di bank, orang sekretarisnya, apakah itu bukan berlebihan? Sebab ada orang itu memang hidupnya kerja di bank atau ini untuk cari. Ulama ini mereka terlalu berlebihan jadinya kelihatan. Sedangkan mereka itu untuk hidup. Ya. Bu Nivi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin sedikit bertanya yang tadi klarifikasi mengenai hutang ya. Kalau nggak salah ada hadis bahwa kalau orang yang berhutang itu wajib untuk membayar, tapi orang yang dihutangi itu
sunahkan atau lebih baik untuk menginfakkan piutangnya gitu kan. Jadi kalau selama ini yang pengertian saya bisa menginfakkan piutang saya, tapi itu tidak mengurangi zakat wajib yang harus saya bayar. Lalu yang kedua, kalau memang ada perbedaan ijma dari ulama, mana yang harus kita ambil gitu, kayak dari perbedaan mazhab itu, boleh nggak kita pindah dari mazhab Syafi'i lalu untuk urusan ini kita ke mazhab yang lain, Hambali atau Malik dan seterusnya. Terus ada titipan dari ini saudari Amel, katanya kalau kaidah yang tadi darurat, kalau darurat itu kan yang haram bisa menjadi halal. Tapi bagaimana kondisi kedaruratan untuk seseorang itu, apakah itu sifatnya spesifik atau sifatnya general? Misalnya kalau udah macet kayak di Jakarta tuh macet banget, apalagi dari maghrib ke isya, itu apakah kita harus berhenti di masjid untuk sholat atau boleh kita jamak sholat maghrib kita sampai di rumah? Atau sebelum berangkat udah dijamak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mendengarkan ceramah tentang fatwa dari salah seorang pakar MUI ya. Saya punya nggak boleh ya MUI ya. Seberapa kuat fatwa itu mengikat umatnya Pak Yunahar? Contohnya MUI, saya bacanya MUI aja supaya mudah. Ketika fatwa rokok haram, saya tidak tahu itu MUI atau Muhammadiyah yang memfatwakannya. Muhammadiyah ya. Itu kan kata orang NU, kata NU itu kan Muhammadiyah fatwanya katanya. Kita kan bukan Muhammadiyah, NU, jadi nggak apa-apa kata orang NU. Iya, karena orang NU katanya udur gitu ya. Jadi seberapa kuat sebuah fatwa katakanlah oleh MUI itu berapa bagi orang Indonesia? Jadi kalau misalnya saya tidak mendengar fatwa itu, apakah saya termasuk dianggap melanggar secara syariah agama gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya teman yang dia pernah meneliti tentang fatwa MUI di zamannya Orde Baru. Salah satu temuan dia, ternyata fatwa MUI itu yang kata Pak Inahar tadi, banyak titipannya katanya, zaman Orde Baru. Mungkin waktu itu karena saking penguasa sehingga MUI itu juga di bawah ketiaknya penguasa. Maka saya bersyukur sekarang Pak Yunahar ketua MUI-nya sekarang ya. Kalau dulu mungkin lumayan juga, repot juga kalau dulu ya. Mungkin kalau sekarang lebih independen karena penguasaan sekarang agak lembek-lembek gitu. Jadi MUI sekarang, kalau MUI sekarang seperti apa posisinya dengan pemerintah? Apakah lebih baik dari zaman dahulu, sekarang lebih independen atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, yang ditanyakan oleh Bapak di sebelah sini itu sebenarnya itu bukan ijma, tapi itu istima. Ya, jadi beda. Istima itu artinya pertemuan. Misalkan saja Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengadakan pertama di Jakarta, yang kedua di Gontor, ketiga Padang, kemarin keempat di Tasikmalaya. Istima ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia. Tapi keputusannya bukan ijma. Ya, bisa dengan qiyas, bisa dengan metode-metode yang lain, tapi itu adalah pertemuan gitu ya. Istima. Tidak merupakan ijma. Nah, kalaupun di dalam pertemuan itu ada kesepakatan, tapi statusnya bukan ijma karena itu cuma majelis ulama yang ada di MUI. Sedangkan ulama-ulama di tempat lain kan tidak ikut. Padahal yang nama ijma itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada satu masa. Jadi ulama Indonesia, ulama Malaysia, ulama Brunei, ulama Timur Tengah semua harus sepakat. Nah, itu yang disebut ijma. Tapi kalau ini kesepakatan sekelompok ulama, tapi dia tidak masuk ijma. Nah, dia menggunakan ijtihad dengan bermacam-macam metode, tapi tidak menggunakan ijma. Begitu juga yang Muhammadiyah. Walaupun ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah sepakat mengharamkan rokok, tapi itu bukan ijma karena ulama NU tidak sepakat gitu ya.
Kalau NU mengatakan karena rokok itu haram makanya saya bakar katanya. Kan yang haram dibakar lalu dia bakar melalui mulutnya. Nah, kalau Bapak mengatakan semua orang yang terlibat dengan khamar itu berlebihan, berarti Bapak menyatakan Rasulullah yang berlebihan. Karena itu bukan pendapat ulama, itu bukan ijtihad, itu hadis Nabi. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis, semua orang yang terlibat, mulai dari yang menanam anggur untuk, bukan, kalau nanam anggur aja kan nggak apa-apa, tapi kalau dia menanam anggur untuk dibikin khamar, mulai yang menanamnya, yang memetiknya, yang memerasnya, yang ngepaknya, yang ngantarkannya, semuanya, masuk bartendernya itu dalam hadisnya katakan dilaknat semuanya. Itu arti. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu duduk di satu tempat atau meja makanlah begitu, lalu datang orang minum khamar di meja itu, kamu pindah, jangan tetap duduk di situ gitu. Begitu juga dengan riba. Yang menuliskannya, yang menyaksikannya, semuanya terkena. Begitu kuatnya Islam melarang dua hal ini. Jadi bukan fatwa ulama, bukan istima, tapi itu memang hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kan saya mengatakan hukum kalau sudah diputuskan tidak boleh berubah lagi. Tapi penerapannya itu bisa bertahap. Kayak misalnya saja Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan bunga bank itu haram. Tapi tidak ada fatwa bekerja di bank juga haram. Jadi satpam di bank juga haram karena belum sampai ke sana. Harus dilaksanakan secara bertahap. Nah, kalau bekerja di bank konvensional haram, itu nanti akan menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan dengan keluarganya. Jadi bukan hukumnya, tapi penerapannya. Nah, kalau penerapan itu kebijakan penguasa, bukan urusan para ulama. Ulama hanya berfatwa. Hukumnya apa? Ini. Nah, apakah mau diterapkan sekaligus, apa secara bertahap, itu urusan para penguasa yang mengambil kebijakan. Iya. Siapa yang mempertahankan? Nah, ya, nanti kita sampai aja sama mereka. Sampai aja sama mereka. Kenapa Bapak masih bekerja? Nanti dia jawab, tolong carikan saya pekerjaan lain. Nah, begitu kita tidak bisa memberikan solusi, macetlah masalahnya. Kan gitu, Pak. Makanya penerapan itu bukan lagi menjadi urusan ulama. Ulama hanya menetapkan hukum, beristihad. Tapi penetapannya itu tergantung kepada penguasa. Jadi sekarang misalkan saja orang nuntut berhenti bekerja di bank. Lalu sekian ratus ribu orang berhenti, kemudian dia kerja di mana? Kan ini masalahnya. Nah, itu yang susahnya itu. Iya, iya. Tapi bukan berarti tidak boleh dibilang haram, hukum tetap. Ya, hukum tetap. Jadi harus dibedakan antara menetapkan hukum dengan melaksanakan hukum. Itu beda. Dakwah dengan pengadilan beda. Kalau bahasa dakwah lebih longgar. Ya. Misalkan saja Rasulullah datang orang pada Rasulullah, celaka aku. Kenapa melakukan hubungan suami istri siang hari? Kalau begitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sebulan aja sudah saya langgar, apalagi 2 bulan. Kalau begitu kamu merdekakan seorang budak. Saya kan orang miskin. Kalau begitu kasih makan 60 orang miskin. Saya juga miskin, bagaimana ngasih makan 60 orang miskin. Lalu Rasulullah perintahkan ambilkan gandum bahan makanan untuk 60 orang miskin. Nih, kasih bagikan. Ya Rasulullah, di kampung saya itu nggak ada yang lebih miskin daripada saya. Gimana kalau yang ini kami makan saja sendiri gitu. Itu kan menurut hukum kan nggak boleh. Tapi Rasulullah mengatakan, ya sudah bawa pulang. Nah, berarti pendekatan Rasulullah sekarang ini bukan pendekatan hukum, tapi pendekatan dakwah. Nah, kalau pendekatan dakwah itu bisa bertahap, bisa berbeda-beda, tergantung mad'u, sasaran dakwah yang sedang dihadapi. Bagi orang yang punya kesempatan untuk keluar kerja dari bank dan dia mampu,
Bisa saja kita mengatakan Bapak tidak boleh kerja di TPN. Tapi bagi orang yang tidak punya pilihan lain, nah disitulah pentingnya hukum itu dilaksanakan secara bertahap tanpa mengubah. Maksud saya yang nggak boleh begini, karena banyak orang bekerja di bank. Lalu kalau kita haramkan bunga bank itu, maka banyak orang yang tidak kehilangan pekerjaan. Maka kita putuskan saja bunga bank itu halal. Itu yang tidak boleh. Itu yang nggak boleh. Karena banyak orang merokok. Kalau rokok diharamkan, maka tutuplah pabrik-pabrik rokok. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Maka kalau begitu rokok dihalalkan saja. Itu yang tidak boleh. Ya mama. Ya sila. Ya kalau Bapak bisa melaksanakan, bisa, tidak apa-apa. Kan yang melaksanakan bukan kita. Yang bertugas mencari jalan keluar itu bukan ulama. Kan saya sudah jelaskan, itu bukan tugas ulama, tapi tugas pemerintah. Kalau ulama disuruh menyelesaikan, ulama suruh jadi pemerintah. Nggak bisa. Ulama nggak punya power, nggak punya otoritas. Dia hanya bisa berfatwa. Kalau diikuti, alhamdulillah. Nggak diikuti urusan sendiri-sendiri. Mereka banyak udah membuat fatwa-fatwa, tapi nggak pernah dijalankan karena takut efek-efeknya yang itu. Majelis ulama, saya dengar mereka udah banyak tiap tahun mengadakan ada 200 cases macam apa donor darah atau bayi tabung, nggak pernah dikeluarkan karena takut efek-efek dari ekonominya itu. Nggak semuanya dikeluarkan. Semuanya dikeluarkan. Nggak dijalankan. Yang menjalankan bukan ulama itu. Bapak gimana kok belum? Bukan ulama itu yang suruh menjalankan. Yang bersangkutan. Kalau Bapak sebagai orang yang merokok, baca fatwa ulama, Bapak yang jalankan berhenti merokok. Kalau Bapak berurusan dengan bank konvensional, Bapak yang menjalankan berhenti. Kalau ulama sudah jalankan. Ulama yang mengeluarkan fatwa sudah menjalankannya. Nah, orang lain menjalankan atau tidak itu terserah kepada yang bersangkutan. Siapa yang bisa memaksa? Hanya pemerintah semata-mata. Oke? Oke aja bisa, Pak. Utang, ya. Ibu tadi benar. Kalau berhutang wajib bayar. Bahkan dalam hadis mengatakan, orang yang mati syahid dalam perang fi sabilillah akan masuk surga langsung tanpa hisab kecuali yang berhutang. Nah, ada pengecualiannya, kecuali yang berhutang. Jadi jangan sampai meninggal membawa hutang. Tapi bagi yang berpiutang itu dianjurkan untuk memaafkan. Karena memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Wa anta'fu aqrabu litaqwa. Tapi bukan menjadikannya sebagai zakat. Seperti ibu kata-kata itu sudah benar. Diniatkan sedekah saja. Dalam bahasa Al-Quran dimaafkan boleh. Tapi jangan dialihkan menjadi zakat. Karena zakat itu harus ada uang yang dibayarkan. Kalau ini kan belum ditagih. Kalau kita dalam perjalanan, misalkan di Jakarta. Di Jakarta dia tinggal di Depok atau di Pamulang. Kerjanya di Tanah Abang, itu 2 jam. Kalau dia naik mobil sebelum maghrib, lalu nyampe di Pamulangnya nanti bisa jam 9 malam. Maghribnya bisa hilang. Apakah dia turun dulu untuk salat maghrib? Atau dia boleh menjamak? Kalau saya mengatakan dia boleh menjamak. Karena itu sudah jauh jaraknya. Ya, sudah 2 provinsi itu. DKI, Jawa Barat, Banten. Nah, sudah 3 lagi ya. Sudah bisa dia menjamak. Saya sering kalau ditanya Jakarta, saya katakan silakan menjamak. Tidak perlu turun. Bisa menjamak sebelum berangkat tadi. Jadi kalau dia maghribnya berangkat, kalau maghrib dengan isya kan tidak ada masalah ya. Isyanya nanti insya Allah isya masih ada. Tapi yang biasanya hilang itu kalau maghribnya itu. Nah, dia bisa niatnya jamak takhir saja sampai di rumah dia salat maghrib dan isya pada waktu isya gitu. Seberapa kuat fatwa itu mengikat?
fatwa bukan putusan pengadilan, jadi tidak mengikat. Tapi tidak boleh orang menolak fatwa dengan hawa nafsu. Menolak fatwa dengan hawa nafsu tidak boleh. Fatwa ada argumennya, ada dalilnya, ada istidlalnya, maka menolak fatwa pun juga dengan argumen. Misalkan orang memfatwakan rokok haram, kan ada dalilnya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, kaedah-kaedahnya. Kalau tidak setuju, jawab dalil-dalil itu. Lemahkan argumen yang memfatwakan rokok itu haram. Itu boleh. Tapi kalau mengatakan, saya tidak ikut fatwa. Kenapa? Saya tidak suka. Itu menolak fatwa dengan hawa nafsu. Itu yang nggak boleh. Nggak bisa kita seenaknya menolak fatwa. Harus ada argumen. Karena fatwa mengikat secara syar'i. Oleh sebab itu menolaknya juga harus dengan dalil syar'i. Nah, jadi di sini ada ulama berfatwa dengan argumen, ada ulama lain berfatwa dengan argumen yang berbeda dan hasilnya bisa berbeda. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya itu kan cuma fatwa, tidak mengikat. Nah pertanyaannya kenapa menolak? Nah, habis saya senang rokok, itu yang nggak boleh. Itu namanya menolak fatwa dengan hawa nafsu. Oh pindah madhab tadi ibu ya. Kalau saya sih, kalau bagi saya tidak ada pindah-pindah madhab itu. Sebentar Pak, mau saya jawab. Iya mau saya jelaskan lebih lanjut. Ya, tidak ada yang namanya pindah-pindah madhab. Yang ada itu adalah memilih dalil yang lebih kuat. Jadi kita bukan partai ini, pindah-pindah partai. Tidak masalah. Dalam masalah ini kita ikut pendapat Imam Syafi'i karena menurut kita argumen Imam Syafi'i lebih kuat. Dalam masalah ini kita ikut Imam Malik karena menurut kita dalam hal ini Imam Malik lebih kuat. Jadi kita boleh mengikuti pendapat siapapun, mazhab manapun asal orientasinya dalil dan argumen. Enggak mesti. Kalau ikut mazhab Syafi'i harus semuanya Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i sendiri kalau ditanya, kalau beliau masih hidup enggak akan bilang begitu. Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Walaupun beda dengan pendapat Imam Syafi'i, tapi kalau dikemukakan kepada Imam Syafi'i, ini loh hadisnya sahih, Imam Syafi'i mengatakan, nah, itu pendapatku, yang ini ditinggalkan. Jadi jawabannya tinggal bahasanya saja yang berbeda, bukan pindah mazhab, tetapi mengikuti dalil yang lebih kuat dari manapun datangnya. Bukan karena suka-suka. Mana lagi? Fatwa MUI di zaman Orba banyak titipan dari penguasa. Nah, saya nggak tahu karena waktu itu masih kecil, masih mahasiswa jadi belum mengerti. Dan tadi katakan beruntung saya masuk jadi pengurus MUI pada saat MUI sudah lebih independen, tidak dicap lagi sebagai tukang stempel pemerintah. Ya karena sekarang menurut saya MUI betul-betul independen, ya bebas. Jadi orientasinya hanya dalil-dalil dan argumen, ya. Apalagi anggarannya juga kecil dari pemerintah. Pemerintah hanya untuk Majelis Ulama Indonesia Pusat itu pemerintah hanya memberi 3 miliar 1 tahun. Untuk umat Islam yang 200 juta itu hanya disediakan dana 3 miliar 1 tahun. Itu lebih sedikit dari biaya pertunjukan Lady Gaga kalau jadi gitu ya. Sehingga MUI harus cari dana sendiri, ya. Cari dana sendiri untuk membiayai bermacam-macam kegiatannya, bisa dengan kemitraan dan segala macamnya itu. Tapi ini menguntungkan MUI bisa menjadi lebih independen dalam mengeluarkan fatwa baik yang menyangkut pemerintah atau menyangkut masyarakat. Cukup? Ada lagi? Udah jam 10.50, mau dilanjutkan? Oke, satu termin lagi, Pak Petaluka, Pak Azhari, dan Pak Rizal. Silakan Pak Peta.
Assalamualaikum. Beberapa malam lalu masih ada pertanyaan tertinggal dari ceramahnya Ustadz tentang hadis Bukhari Muslim yang mengecek latar belakang yang mengeluarkan hadis tersebut. Bagaimana dengan latar belakang sahabat dan orang-orang Muslim yang masih hidup di zaman Nabi, karena latar belakangnya sudah jelas jahiliyah, sebelumnya dia berbuat jauh dari agama. Apa setelah dia masuk Islam atau sebelumnya juga pernah dihitung? Itu aja untuk anunya. Kedua, cerita di kantor kembali Pak, saya punya tempat. Ada teman saya orang Kroasia. Dia pernah cerita lelucon buat dia. Katanya pada saat terjadi ethnic cleansing antara Bosnia dan Kroasia, tahanan yang dari Bosnia itu sudah mau mati kelaparan, dari orang Kroasia dikasih makan babi. Jadi mereka dikasih makan babi sambil diketawai karena ini orang Bosnia tidak mau makan Pak. Jadi dia lebih baik mati daripada makan babi. Jadi justru jadi bahan tertawaan. Tapi ada teman saya orang Yahudi, dia bilang yang dia pertahankan dia punya agama karena yang dia punya cuman itu doang terakhir. Agamanya doang, bukan lain dan tidak ada yang lain lagi. Saya waktu itu tidak tahu caranya menjelaskan karena seperti yang Ustadz bilang, kita harus mengerti 600 ayat. Bagaimana kalau kita ini orang-orang biasa seperti ini mau belajar memberitahu sedikit tentang hukum. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ini menyangkut implementasi hukum Pak di Indonesia dan tidak hanya tapi di negara Muslim. Dalam surah Al-Maidah 45 terus 46 dan 47 54, 45 dan 47 dan disebutkan Allah menyebutkan bahwa amal hakimunallah faulaihimul kafirun. Terus ada lagi yang ujungnya ayat berikutnya fasiqun dan zalimun. Saya mau tanyakan ini bagaimana implementasinya bagi seorang muslim yang jelas sudah ada hukumnya yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak melaksanakan hukum dari Allah maka dia menjadi kafir, bahkan berbuat zalim dan juga fasik gitu. Ini bagaimana mohon penjelasannya Ustaz. Yang kedua, ini pengalaman saya di Aceh yang saya lihat sekali. Ini menyangkut implementasi hukum juga. Menyangkut hukum perceraian suami istri. Ketika ada sepasang suami istri yang di rumah sudah bercerai begitu, sudah cerai secara oral, dia menyatakan cerai, tapi ketika dibawa ke pengadilan Mahkamah Syariah dia dianggap belum, karena dia masih hanya pernah di rumah, tidak di dalam ruang pengadilan, tidak disaksikan, tidak saksi. Tapi sebagian berpendapat bahwa kalau sudah dinyatakan talak di rumah, apakah talak kubra atau sughra, itu sudah sah, tidak harus di depan pengadilan. Tapi yang saya lihat di Mahkamah Syariah di Aceh sendiri saya lihat, bahkan yang diucapkan di rumah itu dianggap belum sah karena belum yang di depan majelis begitu. Ini mohon penjelasan apa dalil yang digunakan ini mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang dampak dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di sini di Indonesia, Pak, dampak sosial. Mungkin ada korelasi dari apa, Pak?
tadi yang ditanyakan, ada banyak fatwa tetapi tidak mengikat, memang tidak mengikat fatwa itu. Nah, pertanyaan saya begini Pak, pada saat Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden, nah Pak Karno menjadi presiden, banyak para ulama kemudian bersepakat bahwa itu bidaruroh, artinya ini adalah pemimpin yang daruroh, sehingga tetap bisa untuk diikuti keputusan-keputusannya. Nah, kita tahu bahwa kita hidup di Indonesia, dan Indonesia memiliki hukum positif, di mana hukum positif ini bisa saja diambil dari hukum syar'i Islam, bisa saja dari hukum adat, bisa saja dari hukum-hukum yang lain. Tetapi di satu sisi 80% taruhlah mayoritas itu adalah Muslim. Sehingga sebagai Muslim tadi ada kaitannya dari Pak Azhari itu, kita diwajibkan untuk mengikuti perintah-perintah dari Al-Quran, hadis dan sebagainya. Nah, ketika itu bertentangan atau mungkin tidak sama, taruhlah tidak perlu bertentangan lah, tidak sama dengan hukum positif yang ada di Indonesia, sebagai umat Muslim yang penduduk Indonesia, mana yang harus diikuti? Bagi sebagian intelektual mungkin sudah punya pendapatnya sendiri, tetapi bagi orang awam kira-kira mana yang diikuti itu? Ini kayaknya pertanyaannya kayaknya sederhana, tetapi dampak sosialnya luar biasa nanti. Karena bagi keputusan-keputusan yang menyangkut kemaslahatan pun, itu pemerintah bisa saja tidak berjalan efektif keputusannya. Karena bagian masyarakatnya menganggap, oh ulama saya tidak mengatakan demikian, saya ngikutin ulama aja, nggak usah ngikutin pemerintah. Tetapi di satu sisi pemerintah harus mengelola masyarakatnya agar tercipta kemaslahatan di sana. Padahal kemaslahatan itu adalah al-maqasid asy-syariah itu sendiri adalah kemaslahatan sosial. Sehingga Pak Yunahar kan di sini sebagai dosen, sebagai MUI dan Muhammadiyah yang terkenal sebagai intelektual, bagaimana menanggapi ini? Ya, terima kasih. Karena sudah jam 11 jadi nggak boleh panjang-panjang. Sampai selesai aja. Para perawi yang dinilai latar belakangnya itu adalah latar belakang setelah dia muslim. Kalau sebelum muslim ya nggak ada yang dinilai. Ya, jadi siapapun dia setelah dia jadi muslim harus patuh dengan ajaran Islam. Nah, baru di situ dia dinilai. Dia sudah tahu kalau berzina itu haram, dia masih berzina. Dia udah tahu membunuh itu dia masih membunuh. Nah, itu orang tadi tidak dipercaya lagi. Tapi kalau sebelumnya tidak dinilai. Ya, karena laisa ba'dal kufri dzambun. Kalau sudah kufur tuh nggak ada istilah dosa lagi. So kufur itu sudah puncaknya. Jadi nggak usah kita bilang sama orang kafir, wah Anda dosa nih, Anda dosa. Nggak perlu, nggak relevan. Dosa itu hanya kalau kita berbicara kepada orang yang sudah beriman. Ya. Nah, khusus untuk sahabat, para ulama sepakat seluruh sahabat itu adil. Wassahabah kulluhum udul atau kulluhum siqat. Jadi tidak ada penelitian terhadap kepribadian para sahabat. Jadi semua sahabat riwayatnya sah, karena para sahabat menurut penilaian para ulama hadis itu adalah orang-orang yang sangat takut berdusta dengan Rasulullah SAW. Bukan berarti sahabat tidak ada yang berdosa, bukan begitu ya, jangan dipahami begitu. Sahabat itu bukan orang suci, tetapi untuk berbohong terhadap Rasulullah, sahabat itu tidak akan melakukan. Karena para sahabat dengar sendiri, Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Kecuali Syiah. Nah, ini beda ya. Sudahlah, kalau Syiah enggak usah dibahas. Ya, tapi kalau selain dari Syiah, Ahlus Sunnah, semua sahabat dapat dipercaya. Jadi tidak perlu diteliti lagi. Nah, saya kira posisi tahanan bosnya itu berbeda dengan orang bebas. Kalau orang bebas dalam keadaan darurat, dia bisa, misalkan babi, dia makan babi karena harapan hidupnya kan masih banyak ya. Kalau dia makan babi, dia sehat, dia bisa meneruskan hidup. Tapi kalau ini kan orang yang sudah dalam posisi seperti itu, seperti yang dikatakan, yang dikutip tadi, satu-satunya yang tinggal masih dimilikinya hanya agama, masa dia mau lepaskan juga agamanya itu? Mudah-mudahan mereka kalau kemudian tidak mau makan babi dan mati, mudah-mudahan mereka mati syahid.
karena berada dalam mempertahankan agamanya gitu. Kemudian yang kedua dari Pak Azhari, posisi ayat itu adalah kan 3 itu sanksinya. Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, 1 kafir, 2 zalim, 3 fasik. Jadi kayak jenjang studi juga, ada S1, S2 dan S3. Nah S1-nya itu fasik, S2-nya zalim, S3-nya kafir. Nah kapan seorang muslim dikatakan fasik? Apabila dia meyakini hukum Islam tapi secara sadar tidak mau menjalankannya. Hanya itu dia dihukum fasik. Misalkan saja Anda tahu sholat itu wajib, tahu. Kalau tidak sholat dosa, ya. Anda sholat tidak, tidak. Nah itu fasik. Fasik itu artinya secara sadar menolak hukum Islam. Maka orang fasik itu tetap muslim. Dia tetap muslim, tapi tidak boleh menjadi saksi. Jangan diangkat menjadi pemimpin. Jangan diambil jadi menantu. Nah, yang kedua zalim. Zalim itu dia menolak hukum Islam untuk dirinya, untuk melaksanakannya, tapi dia percaya. Wajib enggak? Wajib. Laksanakan? Enggak. Dan dia juga menggunakan kekuasaannya untuk melarang orang lain melaksanakan. Jadi kalau dia pemilik toko, dia sendiri tidak memakai busana muslimah dan karyawatinya juga dilarangnya memakai busana muslimah, itu namanya orang zalim, menganiaya orang lain. Nah kalau kafir, apabila dia menolak dengan yakin atau dengan i'tikad hukum Islam itu. Kamu sholat? Enggak. Enggak. Kenapa? Sholat itu enggak wajib. Nah, padahal dikemukakan dalil yang pasti dari Al-Quran dan hadis bahwa sholat itu wajib. Dia menolak, maka orang tadi disebut dengan kafir. Jadi itu disebut dengan kufur i'tikadi. Ya. Yang kalau zalim masih muslim, yang tidak muslim hanya yang sudah kafir, yang S3. Ya, yang S3 aja. Kalau yang sudah postdoc lain lagi. Apalagi tadi sudah Bapak ya? Satu itu. Ya. Oh ya, nanti saya sabuk gabung saja dengan ini persoalan berat ya, persoalan berat. Di Indonesia sekarang itu belum bisa diselesaikan dualisme hukum. Belum selesai. Jangankan orang awam, saya pribadi tidak bisa menyelesaikan. Saya pribadi lebih cenderung ikut hukum agama, walaupun pertentangan dengan hukum positif, dengan segala risikonya. Nah, misalkan, kalau saya ditanya, Pak, tadi kami sudah cerai, sudah saya jatuhkan talak 1, tapi belum ke pengadilan. Itu kalau menurut hukum positif enggak cerai. Dia harus di pengadilan dulu, disahkan oleh hakim, baru jatuh talak 1. Tapi menurut fikih sudah jatuh talak. Nah kalau saya sebagai pertanggungjawaban pendapat, saya mengatakan sudah jatuh talak. Nah, ini kan dualisme. Kalau untuk negara kita gunakan hukum positif. Jadi masalah-masalah hukum yang tidak ada hubungannya dengan negara itu mudah. Tapi begitu ada hubungannya dengan hukum positif, tidak mudah. Tergantung kepada yang bersangkutan. Sudah misalkan sekarang diputuskan oleh pengadilan cerai. Cerai dia kan. Tapi dia naik banding pengadilan tinggi. Itu berlaku cerai enggak itu? Sebelum naik, apakah nunggu keputusan banding? Pengadilan sudah mengatakan cerai. Sah enggak cerainya itu? Atau nunggu banding? Kalau banding, pengadilan tinggi. Banding lagi Mahkamah Agung. Banding lagi kasasi. Banding lagi peninjauan. Kembali, kapan saya kawinnya ini katanya. Nah itu yang dialami oleh salah seorang tokoh selebriti di Indonesia sampai ke Mahkamah Agung gitu. Jadi memang saya tidak bisa menyelesaikan itu problem besar. Problem besar sehingga bagaimana caranya mendekatkan ya antara hukum fikih, hukum syariah murni dengan hukum positif ini. Betul hukum positif itu sumbernya bisa dari hukum Islam, bisa dari hukum adat, bisa dari hukum barat. Jadi semakin banyak hukum Islam masuk, semakin sedikit
jarak atau dualisme antara dua hukum ini. Kalau enggak dia akan terus saja. Terutama masalah perkawinan ya, masalah perkawinan ini. Ya. Itu. Kalau dia memutuskan cerai terserah ya. Tapi kalau dia nanya saya bilang Anda sudah cerai. Tapi kalau dia nggak mau, saya ikut hukum positif, ya terserah dia. Karena kita nggak bisa maksa gitu. Jadi kemarin ini ada satu kasus terjadi di Yogyakarta itu, seorang perempuan sudah diceraikan oleh suaminya dan sudah habis masa idahnya, lalu dilamar oleh seorang ustadz dan dinikahi oleh ustadz yang lain. Nah, tetapi ternyata yang laki-laki itu melapor dia. Dia lapor ke polisi bahwa istri saya dinikahi oleh seorang ustadz. Nah, dibawa ke pengadilan di polisi, nggak bisa dikatakan menurut hukum syariah sudah cerai, nggak bisa. Harus menurut hukum positif. Jadi maksud saya, kalau tidak ada dampak hukum positifnya, orang dengan mudah mengikuti hukum syariah. Tapi kalau ada dampak hukum positifnya, nah di situ dia harus berhati-hati. Misalkan saja, walaupun menurut keyakinannya sudah cerai, tapi untuk melangkah lebih jauh, dia harus selesaikan di hukum positif. Misalkan suami istri sudah sepakat cerai, kan sudah jatuh cerai, tapi sebaiknya dia bawa ke pengadilan. Nanti sampai pengadilan memutuskan cerai, dikeluarkan surat cerainya. So nanti kalau dia sudah cerai secara syariah belum di pengadilan, dia menikah lagi dan tidak dapat izin dari istri pertama ini, istri pertama bisa berubah pikiran lalu lapor ke polisi, suami saya kawin lagi tanpa izin saya. Oh, itu bisa kalah dia. Nah, gitu. Jadi hati-hati saja karena memang dualisme ini belum selesai. Bisa bertentangan, bisa seperti yang Bapak katakan tadi, bisa saja orang tidak peduli dengan hukum pemerintah karena dia ikut ustadznya, ikut ulamanya, ikut Pak Kiainya. Semakin banyak pemerintah atau DPR membuat hukum yang jauh dari hukum syariah, semakin diabaikan hukum itu kalau kesadaran beragama masyarakat semakin tinggi. Ya, makanya jadi anggota DPR harus mikirkan itu. Ya, sayangnya sarjana hukum Indonesia itu agak pemalas dalam masalah ini. Coba hukum pidana saja itu masih warisan Belanda. Belandanya sudah lama pergi. Kemana saja itu ahli hukum pidana itu? Kok nggak disusun? Sudah pergi ke Belanda dia. Masa sudah merdeka 60 tahun lebih, hukum pidana yang dipakai KUHP masih terjemahan penjajah Belanda. Kemana saja itu para ahli hukum pidana Indonesia itu? Sudah pergi ke Belanda katanya. Ya. Ya. Loyalitas ganda. Tatkala jadi pejabat dia ikut pemerintah. Tapi kalau sudah tidak pejabat baru dia kritis. Oh, tidak bisa itu. Biasanya kalau sudah pensiun baru keras suaranya. Nah, ya sudahlah, kita sama-sama maklum aja lah. Saya kira cukup demikian ya karena sudah malam. Hasan. Kalau dalam kompilasi hukum Islam jatuh satu. Jadi walaupun dia bilang aku ceraikan kamu 3 tapi tetap jatuh 1. Karena yang dihitung itu termennya bukan bilangannya. Mau dibilang aku ceraikan 300 kali tetap saja 1. Jadi pendapat itu yang jadi sehingga pengadilan pun kan masih 2.
Orang bisa berperkara di pengadilan agama, bisa juga di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan agama, acuannya kompilasi hukum Islam. Tapi kalau pengadilan negeri, acuannya hukum positif gitu. Sehingga orang Islam di Indonesia itu disuruh milih. Mau sekuler, pergi ke pengadilan negeri. Kalau mau agama, ke pengadilan agama. Dia nanti lihat, kira-kira saya untung di mana. Kalau untung pengadilan agama, dia pergi pengadilan agama. Kalau untung pengadilan negeri, dia pergi ke pengadilan negeri. Nah, itu karakter kita itu begitu. Saudagar itu. Cukup, Pak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian sering mendengarkan radio Reco Buntung di salah satu acara pengajian di pagi hari itu, sering sekali ada pertanyaan tentang perceraian ini. Dan seorang ustadzah yang namanya Ustadzah Soimah, persis dengan yang ditanyakan oleh Pak Rizal tadi, dia mengatakan, meskipun Anda sudah mengatakan cerai kepada istri Anda, itu belum cerai, karena itu belum disahkan oleh hukum positif. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, semestinya tidak itu. Kita harus terikat oleh hukum Islam, dan hukum Islam itu lepas dari itu semuanya. Itu jauh lebih aman daripada kita mengikuti formalitas hukum itu. Ada pengumuman sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, besok pagi insya Allah materi tafsir surat Al-Hujurat tetap berlanjut, sudah sampai ayat 8. Kemudian ada pengumuman dari MIIS bahwa hari Jumat habis asar insya Allah jam 3:30 itu ada diskusi dengan Ustadz Yunar Ilyas dengan topik pembaharuan dalam Islam. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghadiri acara ini. Assalamualaikum, tambahan pengumuman. Tadi ada request dari jamaah Leverton. Jadi besok Pak Yunahar diminta untuk ke Leverton, dan penggantinya mereka akan mengirim Ustadz Anof ke sini. Jadi untuk besok saja Pak Yunahar ke Leverton dan Pak Anof dari Leverton ke sini. Barter untuk besok saja. Oh, Pak Anof ngebaca Arab bisa nanti kalau diminta. Iya. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah pengajian pada malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang parkir di sekolahan, tolong mobilnya kalau masih lama di sini dipindahkan dulu, karena sekolahan akan kita tutup gate-nya. Tolong dipindahkan dulu mobil-mobilnya, nanti dilanjutkan ngobrol.